apa yang dilakukan oleh Gibran hari ini bagian dari aktivasi ruh yang tidak mampu dijangkau oleh akal biasa, karena ini adalah soal rasa. Apa yang dilakukan oleh Gibran adalah pesan kepada Cak Nun agar Cak Nun ini ngerti gitu, bahwa kalau dia melakukan sesuatu, dia harus tanggung jawab. Bahkan Gibran bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu cerita menarik yang mungkin ini nggak disadari oleh banyak orang. Karena ketika banyak dari kita sedang membicarakan Cak Nun yang dianggap menghina Pak Jokowi karena Cak Nun menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun gitu ya. Di sisi yang lain, Gibran sedang melakukan sesuatu. Gibran sedang mencari orang yang menghina Pak Jokowi. Ini kesambet Gibran kayaknya gitu ya. Ya karena sebelumnya gitu ya, sebelum ada kasus Cak Nun dan Fir'aun gitu ya, di Twitter itu ada akun yang dianggap menghina Pak Jokowi. Dia posting video Pak Jokowi lagi tersenyum, lagi ketawa di acara hari ulang tahun PDI Perjuangan gitu. Terus kemudian dia kasih caption, pengen nimpuk bibirnya pakai batako. Itu aja sebenarnya gitu. Ya mungkin ini mengandung kebencian gitu ya, benci kepada Pak Jokowi. Tapi ini bukan penghinaan. Tapi orang-orang entah gimana ceritanya di Twitter itu rame, postingan ini rame gitu. Dan kemudian netizen kita yang sangat canggih itu mencari tahu siapa sosok di balik akun ini. Dan akhirnya ketahuan bahwa ternyata namanya adalah Denny Lugina dan dia adalah seorang karyawan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI. Jadi karena postingan ini viral di mana-mana gitu, di Twitter gitu ya, dan dia posting ini tanggal 12 Januari dan orang kemudian mencari tahu dia kerja di mana, profilnya seperti apa gitu ya. Setelah dibuka identitasnya gitu ya, akhirnya pihak kampus yang mempekerjakan Denny Lugina ini kemudian melakukan pemecatan karena kampusnya ditanya-tanya gitu, bener nggak nih Denny Lugina kerja di sini? Nah gara-gara ini mungkin ada orang yang mempertanyakan gitu ya, dan pihak kampus mungkin juga pengen cepat-cepat cuci tangan atau dia nggak mau terimbas dengan pernyataan karyawannya karena mereka berada di Indonesia dan yang sedang dihina adalah Presiden Indonesia. Jadi mereka nggak mau dapat getahnya gitu, sehingga Denny Lugina ini dipecat gitu. Jadi Denny Lugina memposting atau nge-tweet tanggal 12 Januari, 14 Januari dia sudah dipecat. Karena pihak UNIBI mengkonfirmasi bahwa ya Denny Lugina sudah bukan karyawan kami lagi per tanggal 14 Januari. Jadi dia memang dipecat gara-gara menghina Pak Jokowi. Dianggap menghina Pak Jokowi. Nah, Gibran mau mencari orang ini gitu. Karena menurut Gibran gitu ya, apa yang dilakukan oleh Denny Lugina ini ya memang sebuah kesalahan gitu ya. Mungkin itu kesalahan, tapi dia pengen mencari dan ingin ngebantu Denny Lugina gitu. Pengen ngebantu dia untuk cari kerjaan gitu, karena kasihan dengan keluarganya gitu ya. Dan bagi saya ini adalah satu cerita yang sangat menarik dan simbolik sekali, karena apa yang dilakukan oleh Gibran dengan mencari penghina Pak Jokowi itu dia lakukan di tengah-tengah tingginya pemberitaan tentang Cak Nun gitu. Karena kalau kita mau bandingkan pernyataan Denny Lugina dengan Cak Nun, ini jauh sekali perbedaannya gitu. Denny Lugina itu cuma mengungkapkan kebencian atau ketidaksukaan kepada Pak Jokowi karena pengen nimpuk bibirnya pakai batako. Sebatas itu. Tapi Cak Nun menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun. Ini fitnah, penghinaan luar biasa kepada Pak Jokowi. Ini nggak sebanding gitu ya. Jadi ketika Gibran hari ini kemudian mencari orang yang menghina Pak Jokowi, bukan Cak Nun gitu ya, tapi Denny Lugina, bagi saya ini adalah satu pesan aktivasi ruh gitu ya. Ini akal nggak cukup nih untuk memahami dan mempercayai apa yang dilakukan oleh Gibran gitu, karena ini mengejutkan sekali gitu. Lah kok bisa Gibran kemudian cari orang yang menghina bapaknya? Udah ngehina, mau dibantu sama Gibran. Ini kan bagian dari aktivasi ruh ini. Ini pesan rasa gitu.
Ya karena kalau Cak Nun mengatakan Ma'iyah memasuki babak baru dan melakukan aktivasi ruh sebagai pelajaran utamanya, kayaknya Gibran sedang memberikan pesan itu. Pesan rasa gitu. Bagi orang-orang yang punya perasaan, apa yang dilakukan oleh Gibran, ini jelas adalah pesan kepada Cak Nun. Ya karena bertepatan dan kebetulan sekali gitu. Dan jarang-jarang Gibran melakukan ini. Ya karena kalau orang-orang yang menghina Pak Jokowi dan kemudian Gibran tidak mau melaporkannya kepada kepolisian, itu biasa. Ketika Gibran, Kaesang bilang sabar meskipun marah dan sebagainya, itu juga biasa. Karena keluarga ini juga sudah terlatih kayaknya untuk sabar gitu ya. Dan Gibran kalau kita lihat perkembangannya, dia sudah menjadi anak yang sudah lebih mati rasa mungkin gitu ya. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun 2014 ketika Pak Jokowi baru dilantik, itu emosinya luar biasa tinggi Gibran gitu ya. Tapi sekarang dia terlihat jadi seperti orang yang sudah mulai mati rasa. Ya memang kadang-kadang masih emosi, namanya juga manusia gitu ya. Tapi kita bisa ngelihat betapa dewasa dan sabarnya anak-anak Pak Jokowi gitu. Dan semua yang dilakukan gitu ya sebelumnya, ya karena kan banyak orang yang menghina Pak Jokowi sebelumnya gitu ya. Seperti misalkan Karisma Jati, seorang komikus yang menghina Pak Jokowi dan kemudian dia suka nggak suka akan terdampak dengan kerjaannya, dia mungkin akan dikucilkan oleh lingkungannya, oleh teman-teman seprofesinya gitu ya. Terus kemudian ada juga orang yang menghina neneknya Gibran dan Kaesang karena ketika nenek mereka ini meninggal dunia, itu ada tuh yang komentar negatif gitu. Tapi kemudian dikomentari, direspon bijak oleh Kaesang, diminta untuk saling mendoakan dan ya itulah anak-anak Pak Jokowi yang kita tahu gitu. Terus hari ini ketika Gibran mencari orang yang menghina Pak Jokowi, ini nggak biasa gitu. Nggak pernah dilakukan sebelumnya. Ya oke lah, misalkan Karisma Jati itu tidak dipecat dari pekerjaannya, mungkin hanya dikucilkan. Tapi yang dipecat sebenarnya kan juga ada gitu. Seingat saya ada 2 dosen orang yang menghina Pak Jokowi dan kemudian dipecat dari kampusnya masing-masing. Yaitu dosen dari UNES dan dosen dari UIN Jakarta. Keduanya sama-sama dipecat dengan alasan mereka melakukan penghinaan kepada Presiden Indonesia. Nah, ketika 2 dosen ini dipecat, Gibran nggak melakukan apa-apa. Gibran nggak mencari dosen-dosen ini, nggak pengen ngebantuin mereka untuk cari kerja lagi, nggak ada gitu. Tapi hari ini, Gibran mencari karyawan yang menghina Pak Jokowi untuk dibantu agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Ini nggak biasa, ini kesambet ini. Dan bagi saya sekali lagi, ini adalah pesan yang sangat-sangat jelas, clear sekali, adalah pesan kepada Cak Nun gitu. Karena gini, apa yang dilakukan oleh Gibran dengan mencari karyawan yang menghina Pak Jokowi, itu kan sebenarnya dia sedang bertanggung jawab untuk satu hal yang dia nggak lakukan. Ya karena misalkan ada karyawan Denny Lugina di Universitas Universitas Informatika Bisnis dan Indonesia, UNIBI gitu ya. Ketika dia melakukan penghinaan dan kemudian dipecat dari kampusnya, dari tempat dia bekerja, ini kan bukan salah Gibran. Gibran nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi Gibran pengen mencari orang ini dan kemudian ingin membantunya. Dia ingin memberikan tanggung jawab untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Lalu bandingkan dengan Cak Nun gitu. Yang sudah melakukan, yang sudah mengatakan, tapi dia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dia ucapkan. Cak Nun sama sekali nggak menyebut nama Pak Jokowi gitu ya. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan oleh Gibran hari ini bagian dari aktivasi ruh yang tidak mampu dijangkau oleh akal biasa karena ini adalah soal rasa. Apa yang dilakukan oleh Gibran adalah pesan kepada Cak Nun agar Cak Nun ini ngerti gitu. Bahwa kalau dia melakukan sesuatu, dia harus tanggung jawab. Bahkan Gibran bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Wah, ngerti nggak tuh kalian? Saya gara-gara ngelihat klarifikasi Cak Nun kemarin bahasanya jadi agak bulet juga. Ngerti lah ya, ngerti ya. Ya karena kalau Cak Nun nggak mau minta maaf kepada Pak Jokowi, ini kan dia nggak bertanggung jawab gitu. Nggak bertanggung jawab, apalagi alasannya adalah kesambet.
Kalau semua orang yang melakukan kesalahan di Indonesia ini beralasan kesambet, misalkan ada maling motor gitu ya, tiba-tiba nyuri, ketahuan, terus dia bilang, oh aku kesambet. Ada koruptor gitu ya, ada kelebihan bayar di DKI Jakarta. Terus kemudian, oh itu kesambet tuh, nolnya lebih 1. Kalau semua kesalahan yang ada di bumi ini dijadikan alasannya adalah kesambet gitu ya. Ya maka nggak ada orang yang bisa disalah-salahkan, nggak bisa ada orang yang ditangkap atau dipenjara gitu. Ya karena kesambet. Ya karena alasan kesambet ini nggak ilmiah gitu. Kesambet itu kan yang saya tahu gitu ya. Kesambet itu dulu kalau saya masih kecil gitu, terus kemudian datang ke tempat-tempat yang baru. Biasanya anak kecil masih bayi itu dia masih terbuka indera penglihatan yang melihat alam gaib atau unsur-unsur gaib gitu ya. Jadi biasanya mereka ini anak kecil itu diganggu. Nah, kalau dia sudah diganggu oleh jin atau setan, ya itu kesambet namanya gitu. Nah, kalau orang kesambet, ini buat yang belum tahu arti kesambet gitu, karena banyak orang yang nanya di WA saya. Kalau ada anak kecil kesambet, dia akan dibawa ke dukun, dipijet supaya setan atau jinnya ini hilang gitu. Karena biasanya anak yang kesambet itu dia panas gitu. Dia demam, kemudian nggak bisa makan, nggak enak tidur gitu. Ya kira-kira rewel lah anaknya gitu. Nah, kalau anak kesambet kayak gini dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, ya mungkin sebentar dia minum obat, sembuh sebentar, terus kemudian nanti kumat-kumat lagi. Jadi memang solusinya adalah dipijet sama dukun yang memang ahli kesambet bagi bayi-bayi dan anak-anak gitu ya. Agar setannya ini mau pulang dan jinnya ini mau keluar dan gak gangguin si anak ini gitu ya. Agar normal kembali, agar dia nggak kesambet. Nah, alasan kesambet ini kan secara pengalaman itu nggak sesuai dengan pengalaman saya. Karena kalau kesambet itu ya dia sakit gitu ya, dia nggak enak makan, dia demam, itu kesambet tuh. Tapi kalau melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu di luar kendalinya, di luar sesuatu yang tidak dia inginkan, katakanlah seperti itu kan pernyataan Cak Nun gitu ya. Ini bukan kesambet ini. Masa iya orang kesambet kemudian ngoceh sih? Dalam pengalaman saya, nggak pernah ada orang kesambet terus kemudian salah bicara. Nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah ada gitu. Jadi, dengan Cak Nun tidak mengakui kesalahannya yang menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun, sampai sekarang pernyataan Cak Nun itu masih dibenarkan oleh para pengikutnya. Karena bagi pengikut Cak Nun ini maha guru gitu. Yang sebagian orang menyetarakan dengan wali gitu. Sehingga semua pernyataannya itu dipercaya betul. Dipercaya semuanya gitu. Sehingga kalau Cak Nun tidak mencabut pernyataannya yang menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun, dan dia tidak menjelaskan alasannya apa gitu ya. Ya selamanya api ini akan tetap ada. Ya karena banyak juga orang yang komentar dan minta saya untuk nggak ngebahas Cak Nun gitu ya, nggak ngebahas Fir'aun gitu ya. Tapi ini kan bukan soal bahas nggak ngebahas gitu. Apinya sudah terlanjur ada. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Itu kan aslinya gitu. Saya nggak akan ngebahas Cak Nun kalau nggak ada pernyataan dia yang menghina Pak Jokowi. Lawang dia ngekritik Pak Jokowi kan sudah sering selama ini. Lawang sang ikut kok kajian-kajian atau ceramah-ceramah Cak Nun gitu. Tapi kan selama ini saya nggak pernah bahas itu. Baru kali ini saya bahas gitu. Karena saya yakin ini nggak mungkin salah saya hari ini gitu. Ini dan ini nggak mungkin dibantah, nggak bisa dibantah gitu. Jadi alasan kesambet itu gitu ya, itu nggak menjelaskan dan nggak menyelesaikan. Karena pada akhirnya para pengikut Cak Nun akan terus membenarkan dan meyakini bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Jadi kata kuncinya, Cak Nun harus menarik pernyataannya dan menjelaskan kenapa dia sampai kemudian menyebut Pak Jokowi adalah Fir'aun. Ya saya tahu dalam analisa saya gitu ya, dalam kacamata saya yang tidak bisa mengaktifkan ruh dalam diri saya spiritualnya masih di bawah lah, nggak bisa mengaktifasi ruh, nggak bisa saya gitu ya. Tapi dalam kesimpulan saya, kalau kita ngelihat rentetan pernyataan Cak Nun selama beberapa tahun terakhir, memang Cak Nun ini sangat benci dengan Pak Jokowi.
Ya karena sebelumnya mengkritik, ngejekin Pak Jokowi yang nggak bisa bahasa Inggris, yang nggak bisa diplomasi dengan negara lain, yang minta invest to my country katanya. Itu kan ditertawakan sama Cak Nun. Saya dengar, saya nonton itu udah lama itu kan gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun Cak Nun ini menyampaikan kritik dan kebenciannya kepada Pak Jokowi. Terlihat sekali gitu. Jadi puncaknya adalah kemarin yang kemudian menyamakan Pak Jokowi dengan Firaun, dan ini adalah kesalahan yang harus dikoreksi dan harus diperbaiki. Harus diakui minimal gitu bahwa itu adalah kesalahan. Tapi Cak Nun kan nggak mau mengakui itu. Dia hanya minta maaf kepada keluarganya, kepada komunitasnya, kepada orang terdampak, tapi dia tidak minta maaf atas ucapan yang sudah dia sampaikan. Nah, ini kemudian yang dijadikan alasan adalah kesambet, nggak logis gitu. Maka hari ini ketika Gibran menyampaikan pesan pesan publik, pesan politik secara terbuka yang dia mencari penghina Pak Jokowi, dia sedang ingin memberitahu kepada kita semua bahwa dia mau bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Saya ulangi ya, Gibran ingin bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak dia lakukan, karena ada orang lain yang nggak mau bertanggung jawab atas sesuatu yang dia lakukan. Dia yang ngelakuin, dia nggak mau tanggung jawab. Jadi bagi saya, ya Gibran ini kalau dalam bahasa kesambet, ya mungkin kesambet juga Gibran ini gitu ya. Karena dia melakukan sesuatu yang dia harusnya dia nggak usah tanggung jawab begitu. Dia nggak melakukan apa-apa kok. Dia nggak salah kok dalam hal ini gitu ya. Tapi dia mau melakukan. Jadi Gibran ini mungkin kesambet juga dalam dalam bayangan saya gitu ya. Tapi kesambet yang baik lah, kesambet yang positif gitu ya. Kesambet siapa ya? Pokoknya kesambet yang positif lah, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang negatif dan tidak melakukan ucapan-ucapan yang negatif gitu. Jadi bagi Cak Nun, bagi saya gitu ya, selamanya masalah ini nggak akan selesai sampai Cak Nun menjelaskan kenapa dia menyebut Pak Jokowi sebagai Firaun, sampai dia menarik ucapannya, sampai dia mengakui bahwa pernyataannya itu salah, bahwa Pak Jokowi bukan Firaun. Sebelum itu dilakukan, sebelum pernyataan itu dicabut, sebelum itu disampaikan oleh Cak Nun, bingung saya, Firaun, Cak Nun gitu. Maka itu nggak akan selesai. Selamanya itu akan melekat dalam kepala orang-orang yang menjadi pengikut Cak Nun, yang selama ini selalu membenarkan Cak Nun. Dan saya tahu betul gitu ya, bahwa Cak Nun nggak mau minta maaf, nggak mau menarik ucapannya, dan itu akan tetap dipercayai sama para pengikutnya, para jamaahnya. Dan ini bagi saya, terus terang, bagi saya ini bahaya dan nggak bisa dilanjutkan kayak gini. Jadi ya semoga ini menjadi pelajaran. Semoga Mas Gibran nggak tersinggung dengan pernyataan saya, dengan tafsir-tafsir saya. Ya karena bisa saja ini benar apa yang saya sampaikan, bisa juga salah gitu. Tapi saya yakin benar sih kali ini. Dan buat Cak Nun gitu ya, meskipun saya sudah tidak ngefan lagi, meskipun saya sudah tidak respect lagi, tapi tetap saja bagi saya ini masih bisa diperbaiki. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.